Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah, senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas ulah dari para murtadin, dan pada kesempatan yang spesial ini kita akan melihat murtadin yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu murtadin kembar. Murtadin kembar ini adalah murtadin yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan seorang lagi berasal dari tanah Rencong, yaitu Aceh. Kita akan kembali melihat bagaimana ulah mereka di YouTube. Kita akan kembali untuk menjelaskan kepada mereka pada kesempatan berikut ini. Kita akan menjelaskan bagaimana kesalahan-kesalahan mereka itu dalam memahami Al-Quran, dan juga kesalahan yang sangat fatal dalam memahami apa itu Taurat dan Injil. Mari kita tanpa berlama-lama pemirsa, kita melihat bagaimana ulah dari murtadin kembar berikut ini. Silakan, selamat menyaksikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillah masiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Hayabina anashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan wa ilman katsiran wa thaniyan hayabina anashkura ila Yasu'a alladzi qad a'tana alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratal mustaqim ila al-jannah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya pada kesempatan sore hari ini dengan Adi Saifuddin Ibrahim. Luar biasa pemirsa yang ada di rumah, kita melihat kata pengantar. Kata pengantar yang begitu menghipnotis, yaitu kata pengantar berbahasa Arab. Anak pesantren ini ngakungnya sebagai anak pesantren, tetapi pemirsa tentu tahu bagaimana ketika sebelumnya itu dia berdialog dengan saudara Afwan, yaitu seorang kristolog muslim. Tetapi ketika dites bahasa Arabnya, beliau ini sama sekali tidak paham bahasa Arab itu. Bahkan dalam video saya dulu juga saya sudah mengkoreksi bagaimana kesalahan fatal dari murtadin asal Aceh ini dalam memahami Al-Quran. Jadi dia sendiri tidak memahami Al-Quran. Adapun ketika dia menggunakan kata pengantar dalam bahasa Arab dalam video ini, itu tidak lain hanyalah menghipnotis saja, menggiring opini publik bahwa dia itu paham bahasa Arab, Tetapi ini poinnya bukan di sini. Kita melihat lagi video selanjutnya pemirsa. Di mana kami sudah dipertemukan kemarin di Bintaro, salah satu gereja GPDI di daerah kawasan Bintaro, dan kesempatan siang hari ini menjelang sore kami dipertemukan kembali dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu, gelombang murtad akan terjadi di Indonesia dari agama seberang menuju ke agama Kristen. Gelombang murtad akan melanda Indonesia, itu katanya. Ini sebenarnya hanyalah mimpi-mimpi saja, karena tidak mungkin karena agama kafir itu adalah agama sesat. Jadi agama kafir itu tentu saja tidak akan diterima oleh orang-orang yang berakal. Kita melihat sekarang zamannya teknologi informasi yang begitu canggih. Semua informasi itu kita bisa akses lewat media elektronik. Dan pola pikir masyarakat juga sudah semakin maju. Jadi dengan semakin majunya pola pikir masyarakat di Indonesia ini, maka itu tidak mungkin akan menerima suatu kebodohan. Tentu saja hanya orang-orang bodoh saja yang menerima informasi yang keliru ini. Apalagi ini ada hubungannya dengan keselamatan pada kehidupan kita selanjutnya setelah alam dunia ini. Jadi tidak mungkin orang akan mengambil resiko untuk
menuju kepada kebinasaan. Itu tidak mungkin, ya. Jadi angan-angan dari kedua orang murtadin kembar ini, ya, itu tidak akan mungkin terlaksana. Itu hanyalah angan-angan kosong mereka saja, ya. Karena tidak mungkin, ya. Kenapa? Ya seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, sekarang informasi sudah gampang, mudah kita akses. Dan itu tentu saja, ya, pola pikir masyarakat juga akan semakin maju. Kita lihat di Eropa dan Amerika bagaimana agama Islam itu berkembang sangat pesat, karena mereka itu menggunakan otaknya, mereka itu menggunakan akalnya. Jadi di Indonesia juga akan demikian. Walaupun ada memang beberapa orang yang murtad, ya, tetapi persentasenya itu sangat kecil dibandingkan dengan orang yang mualaf menuju Islam. Kenapa? Karena pola pikir masyarakat semakin maju, akses informasi juga sudah semakin mudah kita dapatkan, orang semakin pintar. Jadi tidak mungkin orang itu semakin lama semakin menuju kepada kebodohan, tidak mungkin. Ya, apalagi mau masuk Kristen. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf ya pemirsa, saya mengatakan agama yang bodoh. Kenapa? Ya karena ini menurut orang-orang di barat sendiri, di Amerika dan di Eropa, ya. Banyak sekali orang-orang itu yang masuk Islam karena mereka menggunakan akalnya, ya. Kita lanjut pemirsa. Kalau Ibu Sarah, istri daripada Abi, sering mengatakan, ayo hijrah daripada Islam menuju ke Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Sekalipun kita dicaci maki, sekalipun kita dihina, Injil kerajaan, kabar baik, kabar sukacita harus dikabarkan. Injil harus dikabarkan. Dia mengatakan kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka apapun itu kebenaran harus disampaikan. Ya, kita lihat pemirsa, ya, bagaimana kegagalpahaman murtadin ini. Apakah benar Kristen itu suatu kebenaran? Apakah benar Injil itu suatu kebenaran? Apakah benar Injil yang dipegang oleh murtadin kembar ini dan seluruh umat Kristen itu adalah Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam? Tentu saja tidak. Kita lihat, ya, ketika dia mengatakan bahwa Injil itu adalah suatu kebenaran, ya umat Islam juga memandang bahwa Injil itu adalah kebenaran. Gagal iman seorang muslim itu jika dia tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi bukan Alkitab yang dipegang oleh murtadin kembar itu. Ya, di sana kita bisa lihat ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apakah itu Injil Yesus? Tentu saja tidak. Mereka bangga dengan mengatakan ini adalah saksi mata dari catatan firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang yang terinspirasi oleh Roh Kudus. Mereka itu bukanlah orang yang menulis catatan-catatan sejarah tentang Yesus, tetapi mereka itu adalah pengarang. Ya, beda, ya. Beda orang yang mencatat sejarah dengan yang mengarang sejarah, ya. Jadi para murtadin, bedakan itu, ya. Apa itu catatan sejarah atau apa itu mengarang sejarah, ya. Jadi menurut seorang komentator Alkitab, ya, nanti akan saya tuliskan di deskripsi, ya. Dia mengatakan bahwa para penulis Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang mencatat tentang kehidupan Yesus, mereka itu bukanlah penulis sejarah Yesus, bukanlah yang menulis tentang sejarah Yesus, tetapi mereka itu adalah pengarang bebas tentang sejarah Yesus, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kita lanjut. Mereka menghina kita, mereka mencaci maki kita. Memang itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Orang yang berjalan di dalam nama Yesus, mereka akan dihina, diolok-olok, dan dicaci maki oleh dunia. Kenapa? Karena orang dunia berasal dari dunia, dan kita orang percaya kepada Yesus berasal dari atas. Bapak Ibu, kemarin ketika saya bincang-bincang dengan Bapak hambanya Abi Saifuddin Ibrahim, beliau, ya, tentu saja, ya, kita bisa melihat di zaman Yesus betapa banyak orang-orang itu, ya, yang juga tidak menerima ajaran Yesus. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang Saduki dan Farisi, ya, yang selalu mencobai Yesus, yang selalu menolak Yesus,
bahkan mengatakan Yesus itu si penyesat. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang menolak ajaran Yesus di zaman Yesus. Tetapi pendeta Saifuddin Ibrahim dan Effendi Usman ini, mereka ini bukanlah pengikut Yesus, tetapi mereka ini adalah pengikut Paulus. Ya, mereka ini mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, padahal mereka itu sebenarnya bukan pengikut Yesus, tetapi mereka ini adalah pengikut Paulus. Buktinya, Yesus melarang untuk menyampaikan Injil itu kepada orang di luar Bani Israel. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat ke-24 sampai ke-26. Kemudian kita bisa lihat Injil Matius pasal ke-10 ayat 5 sampai 6. Ya. Walaupun juga ada di dalam Injil itu yang mengatakan bahwa Yesus itu memerintahkan untuk mengajarkan Injil ke seluruh dunia. Tetapi itu kontradiksi dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada inkonsistenan ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Jadi seperti yang sudah kita lihat pada video ini, ya, kita bisa melihat dalam referensi-referensi yang ditulis oleh Michael Hart, ya, di mana beliau menulis The Top 100 Men in History. Beliau menulis bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia nomor 1 yang paling agung sepanjang sejarah peradaban umat manusia di muka bumi ini, ya. Dan beliau juga menempatkan, ya, Michael Hart menempatkan bahwa, ya, orang-orang Kristen sekarang ini bukanlah pengikut Yesus, tetapi mereka itu adalah pengikut Paulus. Jadi Michael Hart membedakan, ya, pengikut Yesus dan pengikut Paulus, dan dia mengatakan sendiri, ya, Michael Hart juga mengatakan dalam bukunya bahwa kita harus bedakan, ya, antara pengikut Yesus dan pengikut Paulus. Dan orang-orang Kristen sekarang ini bukanlah pengikut Yesus, tetapi pengikut Paulus, karena Yesus itu hanya ditunjukkan untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk orang-orang di luar Bani Israel, ya. Jadi inilah kesalahan dari murtadin ini. Sangat berapi-api, ya, kita melihat bagaimana berapi-apinya murtadin kembar ini dalam menyampaikan ajaran Paulus. Padahal sebenarnya ini mereka terjebak dalam kesalahan yang teramat sangat parah, ya. Kita lanjut, pemirsa. Sampaikan kepada kami, dan khususnya saya pribadi, saya menangkap kata-kata itu. Kalau berani, jangan takut-takut. Kalau takut, kamu jangan berani. Saya ingin menanyakan kepada Adi, apa sih makna yang terkandung kalau takut? Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani. Tafadhal Mas Kurang Adi. Saudara, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, dan kita membawa beban kebenaran itu. Nah, lihat lagi dari tingkah Bapak Saifuddin Ibrahim. Dikatakan bahwa memberitakan Injil. Ya, ini kesalahan kaprah dari murtadin ini, ya, dan kebanyakan umat kafir lain, ya. Dia mengatakan memberitakan Injil. Tetapi Injil mana yang dia beritakan itu? Ya, yang dia beritakan itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Dan juga keseluruhan dari 27 kitab Perjanjian Baru. Tetapi 27 dari kitab Perjanjian Baru itu bukanlah Injil, ya, apalagi 4 Injil itu bukanlah Injil-Injil yang diajarkan oleh Yesus, bukanlah Injil-Injil yang diajarkan oleh Yesus saat dia berkeliling di tanah Yudea itu untuk memberitakan Injil. Yang Yesus ajarkan itu bukanlah Injil Matius, bukan juga Injil Markus, bukan juga Injil Lukas, apalagi Injil Yohanes, bukan, ya. Jadi dengan begitu berapi-api, ya, murtadin kembar ini mengatakan bahwa mereka harus memberitakan Injil. Injil apa yang diajarkan oleh kedua murtadin ini? Ya, Injil itu adalah produk penyembah berhala, bukan Injil yang dibawa oleh Yesus. Karena Injil Yesus itu ada di memorinya, ada di ingatannya, ada di bibirnya, ya, bukan dalam bentuk tertulis, ya. Sangat
gagal paham ini kedua murtadin kembar ini ya. adalah sebuah beban yang harus disampaikan. Ballighu anni walau ayatan. Kata Nabi Muhammad, sampaikan dariku walaupun satu patah kata. Yesus berkata, demikianlah firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang kuperintahkan, akan berhasil apa yang kusuruhkan padanya. Jadi luar biasa kalau Anda menjadi pemberita firman, menjadi penginjil, itu harus sungguh-sungguh berani untuk menyampaikan berita ini. Kamu harus berani untuk menyampaikan berita ini, yaitu berita tentang Injil. Maksudnya harus berani menyampaikan ajaran di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, apakah Injil itu yang Pak Saifuddin maksudkan? Ya, jika Injil ini yang Pak Saifuddin maksudkan, ya, itu bukanlah Injil Yesus. Ya, Injil Yesus itu ada di bibirnya, ada di ingatannya, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi Pak Saifuddin dan rekannya ini ya, Effendi Usman, murtadin kembar ini, itu bukanlah menyampaikan ajaran Yesus, ya, tetapi ajaran dari orang-orang kafir lain ya, bukan menyampaikan ajaran Yesus, tidak, ya. Tetapi tentu saja kita melihat di dalam tulisan-tulisan Paulus itu, ya, yang memenuhi lebih dari 50% kitab di dalam Perjanjian Baru itu adalah tulisan-tulisan Paulus. Jadi mereka ini terinspirasi oleh Paulus sebenarnya, bukan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan ya oleh orang-orang di luar Bani Israel itu, ya. Yesus tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar Bani Israel. Semua pemberita firman, semua pemberita pembawa kebenaran, semua orang-orang yang jujur, semua orang yang di dalam Tuhan itu selalu menderita di dalam membawa kebenaran itu. Dan semua mereka seperti apa kata misalnya Yeremia berkata kepada Raja Zedekia, apa sebabnya? Apa salah saya kepada engkau Raja, dan apa salah saya kepada pegawai-pegawaimu dan orang-orang bangsa ini, engkau memenjarakan aku. Jadi penjara itu sudah bagian daripada pembawa firman Tuhan. Demikian juga Paulus itu masuk penjara. Semua nabi-nabi banyak masuk penjara. Itu sebabnya saya katakan kalau berani jangan takut-takut, tapi kalau takut jangan berani-berani. Itu sebabnya firman Tuhan harus disampaikan oleh siapapun. Nah, saya suka sekali, saya senang sekali ada seorang anak muda yang baru bertobat, terima Yesus, berkobar-kobar semangatnya. Oleh karena itu kamu jangan takut-takut, karena apapun resiko yang harus dialami itu harus ditanggung, karena kita ini sedang minoritas. Tapi saya katakan gak lama lagi, 10 tahun ke depan ini kemajuan teknologi sudah membuka borok agama-agama. Maksudnya ini membuka borok agama Islam, maksud Pak Saifuddin ini ya. Nah, dia tidak mengatakan agama Islam secara khusus, tapi dia mengatakan borok agama-agama. Ya, tetapi ini adalah tentu saja menyinggung Islam, ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan kemajuan teknologi dan informasi itu tidak mungkin pola pikir manusia itu digiring kepada suatu pola pikir yang primitif. Ya, orang-orang primitif bisa saja digiring opininya untuk menuju kepada suatu pola pikir yang sesat, karena mereka tidak bisa mengakses informasi. Tetapi zaman sekarang itu adalah merupakan suatu kemudahan bagi kita untuk mengakses apapun informasi itu. Ya, kita bisa memilih informasi-informasi yang benar. Ya, jadi tidak mungkin ya ketika agama Kristen itu disebarkan dan gelombang tsunami murtad melanda Indonesia, itu tidak mungkin, karena masyarakat di seluruh dunia ini sudah memahami informasi, ya, mereka bisa mengakses informasi itu. Contohnya saja kita bisa melihat di Eropa dan Amerika,
mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya, kita tahu siapa itu negara Eropa dan Amerika. Ya, negara-negara apa saja yang ada di Eropa dan Amerika itu semua adalah negara-negara maju, pelopor dari teknologi informasi. Ya, jadi tidak mungkin ketika kita ya sebagai orang yang berakal, ya sebagai orang yang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lain, ya itu tidak mungkin akan memeluk agama kafir. Tidak mungkin. Ya, karena apa? Karena ketika kita memeluk agama kafir, ya tentu saja itu membuat kita itu seperti orang yang bodoh. Karena ketika informasi yang sudah sampai kepada kita, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar dari sisi sejarah, ya, ataupun dari sisi apapun itu. Ketika kita bisa menganalisa informasi yang masuk, ya, itu tidak mungkin kita akan menerima informasi, ya, tidak mungkin kita akan mengambil informasi yang bodoh itu lalu kita adopsi, lalu kita terima, apalagi itu ada hubungannya dengan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Jadi tidak mungkin agama Kristen itu kita anut selagi kita masih mempunyai akal yang sehat. Itu tidak mungkin, kecuali jika orientasi kita adalah dunia. Ya, kita bisa melihat bagaimana kedua murtadin kembar ini sudah makmur sekarang, ya. Mereka sudah bisa kemana-mana, ya, dengan segala macam fasilitas yang mereka punya, ya, karena orientasi mereka ini hanyalah dunia. Adapun konsep keselamatan yang mereka pahami adalah konsep keselamatan yang keliru. Makanya mereka ini ketika mereka sudah terjebak, ya, sudah merasa nyaman dengan kehidupan dunia mereka sudah tidak lagi memikirkan itu yang namanya kebenaran, ya. Mereka sudah terjerumus di dalam kesesatan yang dibungkus dengan kebenaran-kebenaran yang palsu. Ya, mereka tidak mau menerima pelajaran lebih dalam lagi. Mereka tidak mau menggali informasi lebih dalam lagi karena mereka sudah merasa nyaman dengan dunia, ya. Kita lanjut. Buka borok ajaran-ajaran yang tertutup berabad-abad dan sekarang sudah mulai terbuka dan banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia bilang borok agama yang sudah tertutup selama berabad-abad. Ya, borok apa? Kalau borok Kristen itu sudah jelas-jelas kelihatan, ya. Kita lihat, ya, betapa borok Kristen itu kita lihat, ya, dengan betapa banyak Alkitab yang palsu, dengan banyak informasi-informasi Alkitab yang tambal sulam. Ya, kita banyak lihat betapa banyak informasi yang kita lihat dari sejarah gereja yang kemudian sebelumnya itu tidak pernah mengangkat manusia Yesus sebagai Tuhan, lalu ditetapkan di dalam konsili bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita lihat sejarah-sejarah kanon Alkitab pada tahun 325 Masehi, ya, lalu sejarah-sejarah yang lain. Ini sudah membuka borok bagi agama Kristen, ya, sudah membuka borok mereka, ya. Jadi ketika Pendeta Saifuddin ini mengatakan borok, yang dimaksud ini adalah borok agama Islam. Tetapi kita lihat, kita tidak pernah melihat borok Islam itu selama teknologi informasi ini kita akses, ya. Yang ada hanyalah fitnah saja, dan ini sudah dijawab kupas tuntas habis, ya. Dan segala fitnahan terhadap Islam ini sudah dikoreksi tuntas oleh pakar-pakar sejarah dan pakar-pakar agama Islam, ya. Seperti kita lihat Dr. Zakir Naik, ya, seperti kita lihat lagi banyak orang-orang ateis di Eropa itu yang memandang Islam secara objektif, ya. Kita lihat lagi bagaimana penulis-penulis yang jujur terhadap sejarah seperti Karen Armstrong dan para pakar sejarah lain yang melihat secara objektif tentang kebenaran Islam. Jadi ini bukan membuka borok tentang agama Islam, tetapi justru mengkoreksi dan membabat habis fitnah yang ditujukan orang-orang kafir itu terhadap Islam.
Jadi ini bukan membuka borok Islam, tetapi justru malah menerangi agama Islam itu sendiri. Yang Pak Pendeta ini tidak sadari adalah justru membuka borok dari Kristen itu sendiri. Ya, jadi mimpi tentang gelombang tsunami murtad yang akan melanda Indonesia itu adalah merupakan impian kosong saja bagi kedua murtadin kembar ini, dan mimpi yang kosong saja yang sudah lama diimpikan oleh para evangelis. Ya, jadi tidak mungkin gelombang tsunami murtad itu akan melanda Indonesia selagi orang-orang yang waras itu mempunyai akal yang sehat. Ya, jadi tidak mungkin agama Kristen itu akan menjadi dominan di Indonesia ini selagi orang-orang masih berpikir waras. Dan saya ulangi, tidak akan ada gelombang tsunami murtad di Indonesia ini selagi orang-orang masih mempunyai pola pikir dan akal yang sehat. Jadi tidak mungkin, ya. Kita lanjut. Kita hanya menyampaikan kebenaran, membuka hati dan pikiran mereka, sumbat telinga mereka oleh firman Tuhan, itu akan mencair dan mereka akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi itu nama maksudnya, jangan takut-takut. Kalau berani jangan takut-takut. Haleluya. Kalau takut jangan berani. Iya. Nah, itu maksudnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah dengar bagaimana paparan Abi Saifuddin tentang kalau berani jangan takut, kalau takut jangan berani-berani. Nah, Abi saya juga ingin bertanya, karena banyak di antara subscriber, salah satu di antara mereka bahkan ada banyak komentar yang mengatakan kepada saya, tolong dong Pak Abraham, kebetulan kami sama-sama Abraham. Tolong dong Pak Abraham atau Evangelis Abraham, kasih tahu Abi. Nah, ini sudah membuka lagi kedok, ya. Ini sudah membuka fakta bahwa mereka ini adalah murtadin kembar, ya. Sama-sama bernama Abraham, ya. Satu Abraham Effendi Usman, ya. Satu lagi Abraham Saifuddin Abraham, ya. Saifuddin Ibrahim, ya. Sama-sama Abraham, ya, berdua ini. Ini adalah murtadin kembar di Indonesia yang sedang naik daun, ya. Supaya ada soft sedikit di dalam Abi menyampaikan firman Tuhan, di dalam Abi menjawab apa yang menjadi jawaban pertanyaan orang-orang seberang Abi. Nah, karena begini, Abi dulu sebagai guru besar, mantan guru besar Pondok Pesantren Az-Zaitun. Mantan guru besar Pondok Pesantren Az-Zaitun yang katanya mengaku-ngakunya menghafal Al-Quran, ya, ahli Al-Quran dan ahli hadis. Tetapi pemirsa yang ada di rumah, kita bisa melihat boroknya dari pendeta Saifuddin ini, ya. Dia ternyata tidak memahami Al-Quran, bukan seorang hafiz Quran, bukan juga ahli Al-Quran dan bukan ahli hadis. Ketika kita melihat bagaimana perdebatan beliau dengan Yonatan Nandar, ya, seorang kristolog muslim, itu Saifuddin Ibrahim ini di KO, ya. Justru sangat memalukan pendeta Saifuddin ini ketika berdialog dengan seorang kristolog muslim yaitu Yonatan Nandar. Dan ini tanpa malu-malu kita bisa melihat betapa boroknya dari pendeta Saifuddin ini kelihatan, ya. Jadi saya masih aneh saja mengapa masih saja ada orang-orang Kristen itu yang mempercayai bahwa pendeta Saifuddin ini adalah seorang ahli Quran dan ahli hadis, seorang tenaga pengajar di Az-Zaitun. Padahal beliau ini bukan seorang tenaga pengajar, tetapi hanya sebagai staf TU, ya, bukan tenaga pengajar, ya. Ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Kami diajarkan dulu, mungkin Abi juga sebagai ustaz mengajarkan kepada para santri, al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Adab segala-galanya. Sementara banyak orang subscriber kita Abi, mereka melihat Abi di dalam menyampaikan sesuatu itu menggebu-gebu Abi. Bahkan bisa dibilang kalau kata saya, Abi tidak mau kompromi tentang Injil. Ketika Abi menceritakan tentang Injil, berbicara tentang iman keselamatan menuju ke surga, Abi selalu menggebu-gebu dan tidak mau tahu siapapun orangnya. Ya, memang kebiasaan dari seluruh murtadin itu selalu menggebu-gebu, ya. Baik murtadin maupun para evangelis itu mereka selalu menggebu-gebu karena mereka selalu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, ya.
Ini yang harus pemirsa perhatikan. Mengapa mereka selalu menggebu-gebu, ya, baik para evangelis ataupun para murtadin? Karena dimanapun mereka itu, ya, mereka itu selalu merasa mendapat bisikan, selalu merasa mendapat bimbingan dari Roh Kudus. Makanya mereka selalu berapi-api. Jadi itu alasannya, ya, mengapa dimanapun Pak Saifuddin ini ketika memberitakan Injil, ya, padahal itu bukan Injil, Pak Pendeta ini selalu berapi-api, karena sekali lagi, ya pemirsa, dia merasa seolah-olah merasa mendapat bisikan atau bimbingan dari Roh Kudus. Ya, jadi itu yang harus kita cermati. Kuncinya adalah Roh Kudus. Itu dia, ya. Itu bagaimana? Ya, kalau sopan lagi ya, Yesus bilang, ular beludak. Nah, siapa ular beludak itu? Ya, padahal kata-kata Yesus ini ditujukan kepada mereka, ya, kepada murtadin dan para evangelis, ya. Di dalam teks Injil itu kita bisa melihat bahwa Yesus mengatakan, "Hai keturunan ular beludak," ditujukan kepada siapa? Kata-kata Yesus itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak menerima ajaran Yesus, yaitu orang Saduki dan Farisi. Ya, dan ini sebenarnya juga kata-kata Yesus ini ditujukan kepada murtadin ini, ya, karena mereka itu berdua ini bukanlah ajaran Yesus, bukanlah pengikut Yesus yang hanya menyembah kepada Allah saja, ya, yang beriman kepada Nabi Muhammad, karena Yesus juga sudah menubuatkan akan kedatangan seorang lain setelah dirinya yang hanya harus kepada dia saja kamu ikuti. Dialah penerus risalah dari Isa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang harus kamu ikuti, ya. Tetapi justru ajaran Yesus ini dipangkas habis oleh Paulus. Ya, ajaran untuk melaksanakan hukum Taurat dipangkas Paulus, ajaran tentang sunat dipangkas oleh Paulus, ya, ajaran hanya untuk menyembah kepada Allah yang esa dipangkas Paulus, ya. Jadi murtadin ini bukanlah mengikut Yesus, tetapi mengikut si penyesat Paulus. Ya, jadi hanya mimpi saja bagi kedua murtadin ini untuk menjalankan agama Yesus. Tetapi itu bukanlah agama atau ajaran Yesus, tetapi ajaran dari si penyesat Paulus. Kata Yesus, takutlah kepada ragi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Takutlah kepada ragi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Jadi ini sudah menubuatkan akan si penyesat Paulus. Ini kata-kata Yesus, si penyesat Paulus. Siapa itu Paulus? Paulus itu adalah orang Farisi. Dia adalah orang Yahudi dari orang-orang Farisi, ya. Jadi ini adalah nubuatan Yesus terhadap si penyesat Paulus. Sayangnya ini yang tidak dipahami oleh Saifuddin Ibrahim dan rekannya Abraham Effendi Usman ini, ya. Mereka justru mengikuti ajaran si penyesat Paulus, bukan malah mengikuti ajaran Yesus. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi kita jangan terkontaminasi dengan ajaran apapun, dengan kelembutan manusia duniawi. Surgawi itu harus tegas berbicara, gelap-gelap ya terang-terang, keras-keras ya lunak-lunak. Ada yang lunak dalam hal apa? Gitu. Di dalam pergaulan kita tetap lunak. Tetapi untuk membicarakan dan menjawab kebenaran, kita tidak boleh main-main, tidak boleh setengah-setengah. Gitu. Saya sudah dinasihati dari awal, harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, itu firman Tuhan. Kita ulangi, ya pemirsa, ya. Di dalam pergaulan kita tetap lunak. Tetapi untuk membicarakan dan menjawab kebenaran, kita tidak boleh main-main, tidak boleh setengah-setengah. Itu. Saya sudah dinasihati dari awal, harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Ya, benar itu. Tetapi sayangnya umat Paulus ini bukannya jadi merpati, tetapi justru jadi ular terus, ya.
jadinya ular terus, tidak pernah menjadi merpati. Ya, Saya terima karena itu firman Tuhan. Tetapi kalau saya katakan, kalau sekarang ini semua hamba Tuhan khotbah seperti ini, atau kalau Paulus dan Yesus dahulu khotbahnya seperti pendeta hari ini, nggak mungkin Paulus masuk penjara, nggak mungkin Yesus masuk penjara, nggak mungkin. Itu maksud saya, gitu. Jadi ketika orang ini ngotot ingin dijelaskan harus halus, saya akan bisa halus kalau diajar seperti itu. Tapi kalau saya harus ngomong ketika saya berbicara tentang firman Tuhan, atau ada orang yang mengajak saya masuk Islam lagi, saya tolak mentah-mentah. Walaupun dia mengajak saya, merayu saya, iming-iming saya dengan harta kekayaan, saya tidak bisa balik lagi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini saya tidak bisa balik lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Yang Pak Pendeta ini tidak pahami bahwa Yesus itu adalah juga seorang Muslim. Yesus itu beragama Islam. Yang ini yang saudara Pendeta Saifuddin ini tidak pahami. Tetapi justru Pak Saifuddin ini yang bukan mengikuti ajaran Yesus, tetapi ajaran Paulus, ya, di mana Paulus itu mengadopsi ajaran penyembah berhala, lalu dicantelkannya ke dalam ajaran Yesus, ya, sehingga jadilah Kristus yang baru, yaitu Kristus penyembah berhala, ciptaan Paulus. Jadi yang Paulus ikuti, yang Pendeta Saifuddin Ibrahim ikuti ini adalah bukan ajaran Yesus, tetapi ajaran dari Paulus, ya. prinsip iman yang nggak boleh dicampur aduk. Itu maksudnya. Haleluya. Tapi ketika kebenaran itu muncul, maka yang batin itu akan benar-benar sirna. Iya. Saya ingat nanti waktu saya di pesantren dulu, saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran dikatakan wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apakah ini yang dimaksud tentang kebenaran? Kebenaran di sini adalah ketika Injil ini muncul, kebenaran ini muncul, bahkan bahwa iman percaya kita dulu itu harus kita buang jauh-jauh, atau bagaimana? Jelas di dalam ayat Al-Quran ini ada mengatakan, ya, wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa hasara. Ya, bahwa yang hak telah datang dan yang batil akan lenyap, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Ini adalah ayat di dalam Al-Quran, dan jelas ini menunjukkan bahwa telah datang Al-Quran yang hak dan yang batil, yaitu kekristenan ataupun kekafiran ataupun yang mendistorsi ajaran-ajaran para rasul sebelumnya pasti akan lenyap, ya. Jadi telah datang yang hak, yaitu Islam, ya, dan sesungguhnya yang batil, yaitu yang selain Islam, yaitu Yahudi, ajaran-ajaran Kristen yang sudah mendistorsi ajaran-ajaran Yesus itu pasti akan lenyap, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Jadi Murtadin ini mengutip ayat Al-Quran, padahal sebenarnya itu adalah untuk mengkoreksi dari ajaran-ajaran mereka sendiri, yaitu ajaran-ajaran Paulus, ya, di mana Al-Quran mengkoreksi dari ajaran-ajaran Paulus yang sudah merusak ajaran-ajaran Yesus itu, ya. Yohanes 8 ayat 30, 31, 32. Ketika orang-orang dan semua sudah selesai diajarkan oleh Yesus, berkatalah Yesus, kamu sahabatku, dan kalau kamu sudah tahu kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kamu. Ini kemerdekaan itu adalah di dalam kebenaran, bukan kebenaran hanya sekedar kemerdekaan fisik, tetapi kebenaran di sini karena kita menyembah yang benar. Ya, Yesus mengatakan seeking the truth and the truth will set you free. Carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Ya, ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, ketika dalam suatu interogasi, di mana saat itu Paulus mengatakan kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Dan sayangnya para evangelis tidak mencatat jawaban-jawaban Yesus, ya.
Mereka hanya mengatakan dialog Yesus saja dengan Paulus saat itu. Tetapi Yesus mengatakan, carilah kebenaran itu maka kebenaran akan membebaskan kamu. Apa itu kebenaran? Al-Quran mengatakan, Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Apa itu kebenaran? Al-Quran itu adalah kebenaran, ya. Kebenaran yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan sebelumnya, yaitu mengkoreksi dari ajaran-ajaran Kristen yang sesat itu, ya. Percaya kepada yang benar dan kita akan dibawa kepada yang kebenaran, dan kebenaran itulah yang membawa kita masuk surga. Itu sebabnya saya tidak pernah ragu, saya tidak pernah takut sedikit pun bahwa saya adalah warga surga, menjaminkan diri saya di bawah Yesus. Ketika saya menerima Yesus Kristus, maka saya pasti masuk surga. Menerima Yesus pasti masuk surga, ini kata pendeta ini, ya. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia telah menolak Yesus, ya. Karena apa? Karena dia menuhankan Yesus, ya. Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, di sana dikatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu juga, serta mengadakan mujizat dengan namamu? Ya, pada waktu itulah aku akan berseru kepada mereka, ini kata Yesus, ya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim dan Effendi Usman ini, setelah para evangelis lain yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, itu akan diusir oleh Yesus kelak di akhirat. Jadi ini yang tidak disadari oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini. Jadi sungguh sangat menyedihkan klaim-klaim dari Pak Saifuddin ini, di mana dia mengatakan dia itu adalah penghuni dari kerajaan surga. Al-Quran mengatakan di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-11, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda wa nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, ya, tidak akan masuk surga selain penganut Yahudi atau Kristen. Al-Quran mengatakan itu adalah angan-angan kosong saja bagi mereka. Seperti Pak Saifuddin Ibrahim ini, ya, itu adalah angan-angan kosong saja Pak Saifuddin ini. Qul, katakanlah kepada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi dalam sejarah perdebatan, ya, sejarah diskusi antara dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen, tidak pernah ada sejarahnya di mana Kristen itu mampu menunjukkan bukti-bukti kebenaran. Justru semakin mereka ingin betul menunjukkan bahwa mereka itu adalah benar, tetapi justru sangat memalukan, justru bobrok mereka lah yang terbuka. Ya, jadi inilah yang tidak disadari oleh para evangelis ini. Dan seharusnya mereka itu bertobat untuk kembali kepada fitrah, yaitu Islam, sebelum maut memanggil mereka, ya. Jadi ini kewajiban kita untuk mengingatkan mereka. Adapun hidayah itu adalah urusan Allah. Ya, kita lanjut pemirsa. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, bukan asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum, mudah-mudahan kamu dimasukkan ke dalam surga. Tetapi di dalam Yesus pasti masuk surga. Itulah yang namanya kemerdekaan yang dimaksudkan ja'al haq wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Itu maksudnya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kebenaran, di luar Yesus tidak akan masuk surga. Hanya lewat Yesus surga. Hanya lewat Yesus surga. Itu adalah mimpi mereka saja, ya. Karena di dalam Islam juga beriman kepada Yesus, beriman kepada ajaran-ajaran Yesus, ya. Tidak sah iman seorang muslim itu jika dia tidak beriman kepada Yesus. Tetapi Yesus sudah mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-12, ya, di sana dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memuliakan aku, sebab itu ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi siapa manusia ini di dunia ini yang memuliakan Yesus? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada figur manusia di dunia ini, tidak ada sosok agamawan di dunia ini, tidak ada sosok sejarawan di dunia ini ya, sosok mulia yang membawa pengikutnya untuk beriman kepada Yesus, yaitu tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi nubuat ini sudah tergenapi, harusnya Pak Pendeta ini harus mengikuti pada ajaran yang sudah disampaikan oleh Yesus, yaitu dia akan memuliakan aku ya. Jadi ketika Yesus mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya, tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya seluruh ajaran yang sudah dibawa oleh para nabi sebelumnya itu sudah tergenapi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam hadis Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia adalah batu yang menyempurnakan dari bangunan yang megah itu, di mana ketika ada masih tersisa satu batu saja sebagai pelengkapnya untuk menyempurnakan bangunan itu, bahwa Nabi Muhammad adalah batu yang menyempurnakan itu. Jadi semua nubuatan Yesus itu sudah tergenapi pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak Pendeta Saifuddin ini sudah beriman kepada kepalsuan, yaitu sudah tersesat dan tertipu dengan strategi kejam Paulus si pendusta itu dan bapa dari segala dusta. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, sudah kita dengarkan paparan dari Abi Al-Mukarram, Abi Saifuddin Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin bertanya kepada Abi, apa harapan Abi terhadap orang-orang yang sudah murtad? Murtad yang saya maksudkan, Abi, kalau saudara kita dari seberang selalu mengatakan orang yang meninggalkan agama Islam itu murtad. Nah, boleh dong saya juga bisa mengatakan bahwa orang yang keluar daripada agama Kristen itu murtad. Pesan Abi kepada para murtad atau yang lebih dikenal dari agama seberang itu mualaf, itu apa, Abi? Jelas sekali, barang siapa yang tidak ada di dalam Yesus, maka dia tidak mengenal, tidak ada di dalam sorga. Siapapun yang menyimpang dari ajaran Yesus, siapa saja yang menyimpang dari Injil, maka dia adalah manusia sesat. Nah, siapa itu manusia sesat? Kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Di sana dikatakan ya, ketika Yesus ditanyai oleh ahli Taurat, "Guru, hukum apakah yang lebih utama?" Yesus menjawab, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Yesus Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu." Ya. Lalu kata ahli Taurat itu tepat, bahwa dia itu Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Yesus sendiri menyempurnakan dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Taurat Musa. Kita bisa lihat di dalam Injil, di dalam kitab Ulangan pasal 4:35 dan pasal 6 ayat 4. Di sana dikatakan, "Syama Israel, Adonai Ilai, Adonai Ahad." Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Musa. Karena Yesus itu datang hanyalah menggenapi hukum Taurat. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat 17 sampai dengan ke-23 ya, bahwa Yesus mengatakan, "Janganlah kamu sangkakan aku itu datang untuk meniadakan hukum Taurat, bukanlah aku datang untuk meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Sehingga aku berkata kepadamu, sebelum lenyap langit dan bumi ini, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat itu sebelum semuanya tergenapi." Tetapi apa kata Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9? Paulus mengatakan, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Jadi ajaran Paulus ini bertentangan dengan ajaran Musa dan Yesus. Ya.
Jadi jelas Pendeta Saifuddin Ibrahim dan Effendi Usman ini dan seluruh para evangelis itu tidak lain hanyalah menyebarkan kesesatan. Jadi mimpi-mimpi untuk memperoleh kerajaan surga itu adalah mimpi-mimpi yang kosong bagi mereka. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Jadi mereka tidak bisa membuktikannya sesuai dengan apa yang Al-Quran katakan. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Jadi selama 2000 tahun ini ya, tidak ada orang Kristen itu yang mampu untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar. Justru sebaliknya, ya, terbukti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi sungguh sangat kasihan sekali murtadin ini, ya, murtadin kembar ini sungguh sangat kasihan sekali. Mereka hanya bermimpi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi tidak mampu untuk menunjukkan bukti. Ya, jadi kasihan sekali ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 47, hendaklah orang Kristen tetap mengikuti Injil. Barang siapa yang tidak mengikuti Injil, maka mereka adalah orang fasik. Fasik artinya masuk neraka. Itu kata Quran. Mengikuti Injil yang mana? Ya, tentu saja mengikuti Injil yang diajarkan oleh Yesus. Ya, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Adapun kutipan-kutipan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu masih tersisa sedikit kebenaran tentang ajaran Yesus. Seperti yang sudah saya kutip tadi di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 29 sampai dengan 32, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 10, di dalam Injil Matius pasal ke-4 ayat 8, di mana Yesus itu mengajarkan untuk menyembahnya kepada Allah saja. Ya, di mana kita bisa lihat lagi di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat 17 sampai dengan 23 bahwa Yesus itu hanya menggenapi dan mengajarkan Taurat Musa, ya. Tetapi Paulus itu justru merombak seluruh ajaran Musa. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Yesus itu ya dituhankan oleh Paulus. Kita bisa lihat tadi di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9, dan di dalam banyak surat-surat Paulus itu membatalkan seluruh hukum Taurat seperti perintah untuk sunat, ya, membatalkan perintah sunat yang diwajibkan di dalam Taurat. Jadi Pak Saifuddin ini mengikuti Paulus si penyesat itu, bukan mengikuti Yesus. Jadi sungguh sangat kasihan sekali. Justru Pak Pendeta ini tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Injil, tetapi justru mengikuti surat-surat si penyesat Paulus itu. Ya, kasihan sekali, sungguh sangat menyedihkan ya. Abi antakra'u bil lughah al-arabiyyah. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallah fi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka itu adalah orang fasik. Jadi setiap orang Kristen yang masuk Islam pasti kena malapetaka yang tidak pernah berkesudahan. Justru malapetaka yang tidak berkesudahan itu akan menimpa Bapak Saifuddin Ibrahim dan seluruh para evangelis, ya, karena mereka bukan mengikuti Injil, ya, tetapi mereka mengikuti Paulus. Ya, sekali lagi mereka bukan mengikuti Injil, tetapi mereka mengikuti Paulus. Jadi apakah mereka akan selamat? Apakah mereka itu akan masuk ke dalam surga jika tidak mengikuti Injil tetapi justru mengikuti surat-surat Paulus? Ya, pemirsalah yang bisa menilai sendiri, ya. Anda catat omongan saya, siapa saja orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya susah, menderita, meskipun dia kaya raya, meskipun dia berkecukupan dalam hal ekonomi, akan ada malapetaka yang menimpa dia. Karena Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar tentang kata-kata ini. Barang siapa yang menambah apa yang telah dinubuatkan, menambah-nambah nubuat di dalam kitab ini, maka dia akan kena malapetaka. Itu kata Wahyu terakhir.
ini tidak ada hubungannya dengan kitab Wahyu. Ya, ini hanyalah menyinggung Alkitab Kristen sendiri. Tetapi Pak Saifuddin ini tidak sadar. Ya, ketika di dalam kitab Wahyu di sana dikatakan bahwa malapetaka itu akan menimpa orang-orang yang menambah atau mengurangi firman Tuhan, ya. Itu justru Pak Saifuddin ini tidak memahami Alkitabnya, betapa banyak penambahan dan pengurangan. Kita bisa lihat di dalam Injil Deuterokanonika, di mana umat Protestan membuang sebanyak 7 kitab dalam Perjanjian Lama, termasuk juga beberapa pasal di dalam surat-surat di dalam kitab Yeremia, Wahyu, di dalam kitab Yeremia, Ester, dan juga kitab-kitab yang lain, ya, mereka membuang beberapa banyak pasal dan ayat, ya, di mana itu tidak terdapat di dalam kitab Protestan. Belum lagi kita bisa melihat, ya, ketika Trinitas Suci dibuang, ya, di dalam kitab RSV tahun 1952, Revised Standard Version tahun 1952 itu dibuang. Lalu tentang kenaikan Yesus ke langit di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19. Lalu di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-52 itu konsep kenaikan Yesus ke langit itu dibuang dari RSV tahun 1952. Karena apa? Karena di dalam pengantar Injil ini mereka mengatakan bahwa kitab King James Version itu sudah mengalami kecacatan yang teramat sangat parah, sehingga kecacatan yang parah itu harus segera direvisi, ya. Jadi buktinya di sini umat Kristen itu sudah membuang berapa banyak, ya, ayat-ayat dan pasal-pasal di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pak Saifuddin ini tidak sadar bahwa nubuatan di dalam kitab Wahyu itu adalah ditujukan kepada umat kafir Kristen seperti Pak Saifuddin ini. Tetapi Pak Saifuddin Ibrahim ini salah kaprah dalam memahami ayat ini. Itu adalah ditujukan kepada dirinya dan seluruh umat Kristen. Jadi sungguh sangat menyedihkan, Pak Saifuddin ini tidak paham tentang perjalanan Alkitabnya sendiri. Pantas saja murtad, ya. Terakhir dari kitab Wahyu, bahwa di luar Alkitab, di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran, di luar Yesus tidak ada kebenaran. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara yang meninggalkan Yesus Kristus, catat baik-baik, pasti saudara akan rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Rugi di dunia. Jadi sudah sangat jelas, ya, bahwa lihat saja Pak Saifuddin yang sudah sangat makmur sekarang, ya. Juga Pak Effendi Usman itu sudah sangat makmur. Kita lihat dari tubuhnya yang sudah semakin besar, perutnya yang sudah semakin buncit, ya. Karena makmur itu menandakan mereka ini sudah makmur dalam kehidupan di dunia. Tetapi di akhirat kelak mereka itu akan diusir oleh Yesus. Ya, kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 yang sudah saya kutip tadi. Ya, mereka itu akan diusir oleh Yesus. Jadi mimpi ketika mereka itu akan bahagia di akhirat kelak itu adalah mimpi kosong saja bagi mereka, karena mereka tidak melihat kata-kata Yesus yang tertulis di dalam Injil itu. Kasihan sekali. Kalau mereka itu bahagia di dunia, ya jelas karena orientasi mereka itu adalah dunia. Kita bisa lihat, ya, dari kedua murtadin kembar ini, ya, lihat saja mereka itu sudah makmur. Lihat saja tanda dari tubuh mereka, ya. Mereka sudah semakin besar perutnya, ya, sudah makmur. Lihat saja sendiri, ya. Maka barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, Yesus itu sudah dikorban terakhir untuk keselamatan kita, penebus kita, yang menebus orang berdosa. Ajaran siapa itu? Itu bukan ajaran Yesus, tetapi itu adalah ajaran Paulus. Buka Roma pasal 10 ayat 9. Ya, jadi mereka ini kasihan tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan, justru mengikuti si penyesat Paulus. Ya, ini yang mereka tidak sadari. Bukan menebus dosa, menebus orang yang berdosa. Itu. Menebus itu adalah barang milik kita yang tergadai di pegadaian. Kalau nggak ditebus, maka itu akan milik iblis, milik setan. Maka kita harus membayarnya kembali. Yesus sudah membayar itu, harganya sudah lunas. Yesus sudah membayar kita, harga kita lunas. Jadi
Tidak ada satu suku kafir pun di seluruh dunia ini yang mempunyai pandangan dan konsep yang aneh, ya, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu mengirimkan satu-satunya anaknya yang tunggal, sehingga anak yang tunggal satu-satunya ini mati di parang salib untuk menebus segala kutukan misterius yang dilakukan oleh bapak moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Jadi konsep dosa misterius yang diadopsi oleh Kristen ini adalah sungguh sangat sesat sekali, ya. Ini diadopsi dari si penyesat Paulus itu. Jadi sungguh sangat kasihan sekali si penyesat ini. Semoga mereka kembali kepada fitrah, ya. Semoga mereka ini sebelum mereka ini dipanggil ke akhirat, ya, semoga mereka itu masih bisa untuk belajar lagi lah agar mereka kembali kepada kebenaran. Tetapi jika melihat dari makmurnya mereka sudah aman hidupnya, sudah terjamin kehidupannya dari sisi materi, bisa kemana-mana, jadi rasanya mereka itu sudah merasa aman, ya, dari posisi aman mereka sekarang. Jadi rasanya mereka itu sudah berat untuk meninggalkan kehidupan dunia ini, ya, sudah berat untuk meninggalkan kemewahan. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah, silakan melihat video ini, ya, dan beri penilaian sendiri, ya, secara objektif tentunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.